tak bangga dengan mereka. Tumbuh cerdas, berprestasi gemilang, dan ikut berperan mengharumkan nama bangsa. Aku bangga pernah mendapatkan medali tinggi dalam ajang Bali International Choir Festival. Aku mendapatkan medali keluarga dan studi. Ini adalah penghargaan saya dalam Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia atau OPSI dengan menjuarakan juara 3 dalam bidang rekayasa genetika. Aku pernah menang sebagai super coder di ajang Social Coder Camp 2015. Aku senang banget sama prestasi ini karena aku bisa membanggakan orang tua dan sekolah. Hampir seluruh orang tua bermimpi sama. Berharap buah hati yang mereka titipkan selama belajar di sekolah menjadi anak berprestasi, berotak cerdas, serta mampu mengantongi beragam predikat juara. Tantangan dimulai ketika para orang tua menunaikan kewajiban mencari sekolah yang tepat bagi anak-anaknya. Tak melulu bicara kualitas, tapi harga, metode belajar, dan pelayanan menjadi faktor yang dipertimbangkan. Pekerjaan rumah yang tak mudah diselesaikan. Bayangkan ratusan ribu sekolah dengan beragam penawaran berbaris di daftar pilihan. Satu yang terbaik setidaknya mereka tetapkan untuk menitipkan anak-anak mereka meraih mimpinya. Kalau yang bagus tuh ya yang disiplinnya tinggi, yang fasilitasnya yang memadai, lengkap, guru-gurunya berstandar internasional tapi harganya terjangkau, ekstrakurikulernya juga yang lengkap. Peluang emas yang tak dilewatkan banyak pihak. Mereka berlomba menyediakan menu pendidikan yang menunjang kebutuhan anak didiknya. 200 ribuan sekolah di seluruh Nusantara berlomba mencetak generasi bangsa yang unggul. Mereka memberi penawaran untuk menjadi pilihan terbaik bagi orang tua dan anak-anaknya. Sekolah negeri yang jumlahnya melimpah, bertarif lebih terjangkau, tapi metode belajarnya cenderung statis. Ada lagi sekolah swasta. Memiliki biaya sedikit mahal, namun metode belajar yang diterapkan mulai bergerak dinamis. Yang lebih bergengsi, sekolah bertaraf internasional ikut meramaikan daftar sekolah pilihan. Jangan tanya harganya. Beragam pelayanan dan fasilitas yang ditawarkan membuat rupiah tak lagi menjadi alasan. Tinggal pilih. Para orang tua bebas menentukan mana yang disuka. Dengan harga selangit, sekolah elit menjanjikan berupa pelayanan, metode, tenaga pengajar guru asing yang katanya berkualitas super. Di sisi lain, para guru lokal dengan gaya imajinasi dan kreatif yang minim membuat mereka terkadang dipandang sebelah mata. Belum lagi metode mengajar juga menjadi masalah. Sehingga persiapan generasi muda sejak dini untuk memiliki tingkat intelijensi yang bagus, daya kreatif, sikap pelopor, menjadi pekerjaan rumah bagi semua orang yang berkepentingan dengan dunia pendidikan Indonesia. Sungguh pelik bagikan mimpi di siang bolong. Anak bangsa bisa mendapatkan satu sekolah berkualitas tinggi, biaya terjangkau, dengan metode pengajaran kreatif, namun memberdayakan 100% guru-guru lokal. Ada Rifa Aryani di negara ini. Ia pernah dibuat cemas dengan pandangan banyak orang bahwa pendidikan yang layak itu harus mengeluarkan banyak uang agar anaknya bisa diajar oleh guru asing. Hati mantan pegawai negeri sipil ini makin berontak tatkala peran guru lokal tak lagi menjadi perhatian. Kondisinya semakin miris waktu ia mencari sendiri sekolah berkualitas untuk ketiga buah hatinya. Namun semua sekolah yang ia singgahi tidak memenuhi harapan. Hingga akhirnya Rifa, begitu ia akrab disapa, memulai langkah untuk mengubah dunia pendidikan. Saya percaya bahwa guru-guru di Indonesia ini bisa mampu bersaing dengan guru-guru asing. Yang penting kita berikan mereka pelatihan dan skill yang baik serta knowledge yang bisa menunjang mereka menjadi seorang guru yang profesional. Ia tinggalkan
kemanusiaan yang sempat membuat dirinya mapan. Riva sempat gemas dengan fakta tersebut. Terbersit di benaknya, ia bisa membangun sekolah umum yang menawarkan pendidikan seperti sekolah internasional. Sekolah umum yang membuat anak-anak Indonesia yang berbeda suku, agama, dan ras terbiasa berbaur sejak dini untuk mengembangkan toleransi dan kerjasama. Dan yang pasti, sekolah elit dengan pengajar 100% guru lokal. Riva tak mau setengah-setengah. Demi membela posisi guru lokal Indonesia di mata negara sendiri, wanita kelahiran Bogor 10 Mei 1967 ini mulai menata langkah. Menyiapkan segala keperluannya demi asa membuat sekolah yang ia yakini bisa menjadi solusi. Sekolah-sekolah yang elit itu bisa menggunakan tenaga-tenaga dari anak-anak bangsa sendiri. Mereka itu tidak kalah pintar, tidak kalah knowledge-nya, tidak kalah pendidikannya, skill-nya, asal memang benar-benar bisa diasah. Tak ragu lagi, tepat di tahun 2003, berawal dari sebuah ruko di daerah Cibubur, Riva memulai langkahnya dengan membangun sekolah umum yang kualitasnya tak kalah dengan sekolah internasional. Di lahan seluas lebih dari 2 hektar, sekolah yang Riva bangun kini sudah memiliki ribuan siswa dengan ratusan guru lokal. Tempat di Tanti ia berdiri, tapi kecintaannya dengan dunia pendidikan membuatnya lupa bahwa ia sedang berjuang keras. Jalan berliku bukan sekali saja Riva lewati. Wanita berusia 48 tahun ini bahkan jatuh bangun membangun sekolah yang kini sudah berkembang. Tantangannya sih cukup banyak di awal. Pertama kita harus mencari siapa sih yang mau ngajar. Terus terang awal itu perjuangan apakah ini bisa kita lanjutkan atau tidak. Sehingga itulah yang membuat saya menjadi semangat. Ternyata banyak orang-orang yang merasa konsep sekolah yang mau kita bangun ini banyak yang menyukai. Sekolah yang Riva bangun dengan cinta ternyata tak hanya membantu para orang tua menemukan solusi bagi anak-anaknya sekolah di tingkat taman kanak-kanak sampai SMA. Riva juga menyediakan sekolah khusus bagi anak yang berkebutuhan khusus. Mereka dididik dan diajarkan bagaimana hidup mandiri dan meningkatkan kreativitas. Ya, ini bentuk rasa syukur saya karena saya diberikan keluarga itu anak-anak yang sehat, anak-anak yang pintar. Nah, inilah bentuk salah satu kepedulian saya terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka harus bisa mandiri dan mampu bersosialisasi sehingga bisa diterima di masyarakat. Hasilnya, salah satu anak berkebutuhan khusus diterima di perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia. Osa, lelaki usia 20 tahun ini telah membuktikan prestasinya yang cemerlang menuai bukti bahwa mereka yang berkebutuhan khusus juga bisa andil dalam mengharumkan nama bangsa. Apa yang didapat Osa saat masih bersekolah? Dari kelas 1 SMP hingga kelas 3 SMA